Ji Yue tercengang saat dia mengikuti Ji Meizhen, menatap kosong ke tubuh Qin Jingyu dengan bingung. Mereka meminta Qin Suyu untuk menyadari asal-usulnya, sekarang asal-usulnya telah terwujud, tetapi orang tersebut meninggal. Oke, bagaimana saya bisa mengikuti instruksi Jumanyan saat saya keluar? Terlebih lagi, mereka bahkan tidak tahu bagaimana Qin Jingyu meninggal. Saudaraku, ini apa yang harus kita lakukan? Ji Meizhen bertanya dengan bingung. Bagaimana saya tahu? Ji Dao juga berkata dengan wajah bingung, mengapa Tuan Qin tiba-tiba meledak sampai mati? Karena ruang aslinya terlalu kecil, namun dia harus meniru orang lain dan terus-menerus menyerap nafas aslinya, sehingga tubuhnya tidak tahan, sehingga meledak dan mati. Saat ini, Chen Ping membuka matanya dan berkata, meski aura asli di tanah leluhur keluarga Ji sangat kuat, Chen Ping tidak bisa menghirupnya tanpa henti. Ambil. Ji Meiyan juga perlahan membuka matanya saat ini aura Cui Meiyan jelas berbeda. Perubahan yang sama. Kak, apakah kamu juga sudah menyadari aura aslinya? Ji Meiling melihat Ji Meiyan membuka matanya dan bertanya. Ji Yingyan mengangguk, yah, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, ruang asli dihidupkan. Selama ini, saya menyadari asal-usulnya. Petik 2. Setelah Li Meiyan selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan aura emas keluar dari tubuhnya, dan kemudian berubah menjadi serigala prajurit lapis baja emas. Prajurit lapis baja emas itu meraung dan terlihat sangat menakutkan. Melihat adegan ini, wajah Ji Yue dan Ji Meizhen menjadi sangat jelek. Dengan kekuatan Ji Meiyan saat ini, Ji Meizhen tidak lagi memiliki kemampuan untuk menantang. Kakak, selamat. Ketika Ji Yun melihat ini, dia buru-buru mengucapkan selamat kepada Ji Meiyan, lagi pula, tidak mudah untuk membuka ruang asal dan menyadari asal-usulnya. Saya juga mendapat restu dari nenek moyang saya untuk mendapat kesempatan seperti itu. Jangan khawatir, saya yakin cepat atau lambat Anda akan bisa membuka ruang aslinya. Ji Meiyan berkata dengan sangat gembira. Tanah leluhur keluarga Ji ini memang tempat yang bagus untuk memahami asal-usulnya. Saat Anda membuka ruang asal, jika Anda datang ke sini untuk memahami asal-usulnya, Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Petik 2. Ayo keluar, aura asli ini semua ditinggalkan oleh nenek moyangmu. Jika semuanya terserap, itu agak buruk. Chen Ping tersenyum ringan dan berkata, ruang asli Chen Ping adalah bintang-bintang di alam semesta, jika dia benar-benar menyerapnya, dia mungkin akan mampu menghancurkan nenek moyang keluarga Ji. Semua aura asli bumi telah terserap. Dan Ji Meiyan, hutan yang sangat luas, dapat menyimpan aura asli dalam jumlah besar. Jika keduanya menyerap semua aura asli ini, entah berapa tahun yang dibutuhkan untuk memulihkan tanah leluhur keluarga Ji. Masalah besar, aura aslinya semakin berkembang. Akan sulit bagi keturunan keluarga Ji untuk memahami asal-usul mereka. Chen Ping tidak boleh terlalu egois. Awalnya, memasuki tanah leluhur keluarga Ji dan menyadari asal mula sistem logam adalah hal yang baik, tetapi setelah menyerap energi asal orang lain, itu agak tidak masuk akal. Petik 2. Petik 2. Ji Meiling mengangguk senang. Meski Ji Yun dan Ji Meiling tidak mendapat banyak keuntungan, mereka tetap sangat bahagia. Ketika beberapa orang melewati Ji Yue dan Ji Meizhen, kedua orang itu masih berdiri kosong. Karena mereka tidak tahu bagaimana cara keluar dan menjelaskan. Kakak kedua, kakak ketiga, apakah kamu tidak pacaran? Ji Yun bertanya. Baik Ji Dao maupun Ji Meizhen tidak berbicara. Saudara keenam, abaikan mereka, kami. Ji Meiling menarik Ji Yun ke depan. Segera, mereka keluar dari call. Setelah Ji Yue dan Ji Meizhen saling memandang, mereka hanya bisa mengikuti. Keluar. Kalaupun tidak keluar, mereka akan diusir paksa saat tanah leluhur keluarga Ji ditutup. Duniawi, Chen Ping dan yang lainnya melewati pintu terang dan muncul di aula lagi. Taizu dari keluarga Ji masih duduk bersila di tengah aula. Taizu, kita keluar. Ji Meiyan melangkah maju dan menyapa Taizu. Taizu memejamkan mata sedikit, lalu perlahan membuka matanya, menatap Ji Meiyan dan berkata, saya telah menjaga di sini selama ratusan tahun, dan hanya Anda yang mengaktifkan batu polimorfik dan membuka asal-muasal nenek moyang saya dari keluarga Ji. Luar angkasa, saya memahami asal-usul sistem logam. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melihat pemandangan ini dalam hidup saya.
Kata-kata Taizu membuat Ji Meiyan sedikit bersemangat. Dia tidak menyangka bahwa yang dia sadari adalah ruang asli nenek moyang keluarga Ji. Pantas saja itu adalah ruang asli yang sangat besar seperti hutan yang luas. Ji Yue dan Ji Meizen di samping mendengarkan perkataan Taizu, perkataan Zhu, selain rasa iri, cemburu dan benci, tidak ada apa-apa di matanya. Tidak lagi, mereka tidak menyangka Ji Meiyan akan mendapat keberuntungan seperti itu. Taizu, kalau begini, bukankah adikku adalah orang paling berbakat di keluarga Ji kita selama ratusan tahun? Sudah, Ji Meiling bertanya dengan cepat. Selama ratusan tahun, hanya Ji Meiyan yang bisa mengaktifkan batu polimorfik itu, jadi dia pasti yang paling berbakat. Salah satu di antara mereka. Namun siapa sangka Taizu menggelengkan kepalanya, adikmu hanya berbakat biasa-biasa saja dan tidak berbeda dengan orang lain. Li Meiling tertegun dan bertanya dengan bingung, Taizu, karena bakat adikku biasa-biasa saja, mengapa dia bisa mengaktifkan batu polimorfik itu dan membuka ruang asli dan sumber emosi? Taizu kemudian mengalihkan perhatiannya ke Chen Ping, lalu menghela nafas, meskipun bakat kakakmu biasa-biasa saja, dia beruntung. Saat dia memasuki tanah leluhur, adikmu berhubungan seks dengan orang ini, yang membuat bakat awalnya biasa-biasa saja. Garis keturunannya juga telah berubah, dan kemudian batu polimorfik akan diaktifkan. Karena aku, Chen Ping tertegun dan bertanya tidak percaya. Ya, garis keturunan dan bakatmu langka di dunia. Meskipun aku belum pernah melihatmu, ketahuilah bahwa Anda bukan orang biasa. Kalau tidak, apa menurutmu tidur dengan gadis dari keluarga Ji saja akan memberimu darah keluarga Ji? Apakah mereka akan membiarkanmu masuk? Kalau begitu, berapa banyak orang luar yang akan memasuki tanah leluhur keluarga Ji kita dalam ratusan tahun terakhir? Tapi keputusanku benar, karena kamulah keluarga Ji kita bisa mendapatkan kembali asal-usul leluhurnya. Senyuman bangga muncul di wajah Tai Xiang. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tampak sangat malu, ternyata lelaki tua ini memanfaatkannya. Ji Meiyan juga sedikit malu, lagi pula, terlalu memalukan untuk memberitahunya tentang tidur dengan Chen Ping di aula di depan banyak orang. Kakak, kalian berdua, apakah kalian berdua melakukan itu di aula ini? Ji Meiling bertanya tidak percaya. Li Meiyan tersipu dan tidak berkata apa-apa. Ji Yue dan Ji Meizen memandang Chen Ping dengan kaget dari kata-kata Taizu, mereka tahu bahwa Chen Ping jelas bukan orang biasa. Hanya karena Ji Meiyan tidur dengan Chen Ping, dia mendapatkan bantuan dari leluhur keluarga Ji. Sungguh keterlaluan, Ji Meizen bahkan merasa kenapa bukan dia yang tidur dengan Chen Ping. Jika demikian, maka kamulah yang akan membuka ruang asal dan menyadari asal-usulnya. Taizu kemudian mengalihkan perhatiannya ke Ji Yue dan Ji Meizen. Kalian berdua berlutut, kata Taizu dengan nada dingin. Kata, Ji Yue dan Ji Meizen tertegun sejenak, lalu mereka berdua berlutut di tanah. Kamu berkolusi dengan orang luar dan menggunakan tanah leluhur keluarga Ji kita sebagai alat tawar-menawar. Apa menurutmu aku tidak tahu? Meskipun saya tidak bisa meninggalkan aula ini, saya beritahu Anda bahwa saya telah mengurus segalanya tentang keluarga Ji. Jelas. Petik 2. Aku masih hidup sekarang, dan tidak mungkin keluarga berada dalam kekacauan, dan tidak mungkin orang luar berani menjadi liar di keluarga Ji. Keluarlah dan suruh ayahmu datang ke Xiangdi dan temani aku menjaga tanah leluhur kita selama 10 tahun. Kata-kata Taizu seperti palu yang berat, menghantam hati Ji Yue dan Ji Meizen dengan keras. Mereka tidak menyangka bahwa Taizu, yang berada di aula utama sepanjang hari, benar-benar mengetahui pikiran mereka. Jika Taizu marah, maka silsilah mereka akan berakhir. Aku akan menuruti kata-kata Taizu dan mengatakan yang sebenarnya pada ayahku. Ji Yue berkeringat dingin dan berkata dengan gemetar, keluar. Taizu melambaikan tangannya, dan Chen Ping serta yang lainnya langsung meninggalkan aula. Tepat ketika Chen Ping dan yang lainnya meninggalkan aula utama, suasana di keluarga Ji sangat tegang. Tanda seru, jika bukan karena Chen Ping dan yang lainnya yang masih berada di tanah leluhur mereka, saudara Ji Lianying dan Ji Lijun akan saling menghunus pedang. Ayah, aku telah mengumpulkan semua murid yang aku bisa. Kurasa saudara keenam dan yang lainnya akan segera keluar dari tanah leluhur. Begitu mereka keluar, paman kedua akan mengambil tindakan. Ji Cheng mengikuti Ji Lianjun dan dikatakan, apa yang terjadi dengan paman keduamu?
Cheng Lianjun bertanya dengan sedikit cemberut. Paman kedua telah mengumpulkan orang-orang di sisinya, dan orang-orang Jumian selalu bersamanya. Rumah besar itu terhibur. Petik 2, kata Ji Cheng. Ji Lianjun terdiam beberapa saat, lalu berkata, Cenger, ketika saudara keenammu dan yang lainnya keluar, kamu akan menemukan cara untuk membawa mereka pergi. Aku khawatir akan ada pertempuran sengit kali ini. Petik 2, paman keduamu berkolusi dengan Istana Juman. Aku khawatir kita akan sulit menolaknya. Jika saatnya tiba, keluarga Ji akan benar-benar jatuh ke posisi paman keduamu. Di tangan pamanmu, kamu tidak boleh kembali, atau mencari paman ketigamu. Ayah, aku tidak akan pergi, aku ingin bersamamu. Petik 2, Ji Cheng menggelengkan kepalanya. Kamu bajingan, apa yang kamu lakukan denganku? Apakah kamu menunggu untuk mati? Siapa yang peduli dengan adikmu dan yang lainnya? Ji Lianjun segera berteriak dengan marah. Ji Cheng menunduk dan tidak berkata apa-apa lagi. Ketika Ji Lianjun melihat ini, dia hanya bisa menghela nafas dan terdiam. Di rumah Ji Lianying, Qin He Tian, penguasa Istana Juman, mengikuti Ji Lianying untuk bertukar cangkir dan cangkir. Orang-orang Istana Juman telah dihibur di sini dalam 2 hari terakhir, yang membuat Qin He Tian sangat bahagia. Tuan Istana Qin, jangan khawatir. Dengan bakat Tuan Qin dan aura kuat dari asal-usul tanah leluhur keluarga Ji kita, dia pasti bisa memahami asal-usulnya. Jika saatnya tiba, Tuan Istana Zuo akan membantuku mendapatkan posisi kepala keluarga Ji. Mulai sekarang, setiap kali tanah leluhur keluarga Ji kita dibuka, saya bahkan meminta Tuan Qin untuk masuk dan berlatih, dan saya tidak akan pernah mengingkari janji saya. Ji Lianying berkata dengan penuh semangat. Hahaha, Tuan Li senang sekali, apalagi yang bisa saya katakan. Saya akan melakukan yang terbaik. Bantu Tuan JR memperjuangkan posisi kepala keluarga. Petik 2, Qin He Tian tertawa keras dan berkata, Ayah, keluarlah, orang-orang yang memasuki tanah leluhur telah keluar. Saat ini, Qin Jingyun berlari masuk dan berkata, keluar secepat ini. Qin He Tian tercengang. Ayo kita lihat, Li Lianying segera meletakkan gelas anggur di tangannya. Pada saat ini, di depan tanah leluhur keluarga Ji, Chen Ping dan yang lainnya keluar, kecuali Qin Jingyu. Ji Lianjun mendapat berita itu dan bergegas bersama orang-orangnya secepat mungkin. Ketika Ji Lianjun melihat bahwa Ji Meiyan dan Chen Ping juga ada dalam tim, dia langsung mengerti mengapa Ji Meiyan dan Chen Ping tiba-tiba menghilang. Kedua orang itu pasti telah menyelinap ke tanah leluhur, tetapi Ji Lianjun sedikit bingung. Dengan penjagaan Taizu dia, bagaimana Chen Ping bisa masuk? Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan hal itu. Sekarang semua orang sudah keluar dari tanah leluhurnya, bagaimana dengan krisis di keluarga Ji? Disinilah semuanya dimulai. Ayah, kakak perempuanku yang tertua telah membuka ruang asal dan menyadari asal-usulnya. Bahkan Taizu memuji kakak perempuan tertuaku. Kakak perempuan tertuaku sekarang menjadi anggota keluarga Ji nomor 1. Setelah Ji Meiling melihat Ji Lianjun dan Ji Cheng, dia berlari dan berkata dengan penuh semangat. Apa? Ji Lianjun dan Ji Cheng sama-sama tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Meiyan, apakah yang dikatakan kakakmu itu benar? Li Lianjun bertanya pada Ji Meiyan. Li Meiyan mengangguk, lalu melambaikan telapak tangannya, dan aliran aura asli langsung melintas di langit, mengembun menjadi serigala perang lapis baja emas di udara.